Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Testi Prastya Utami, NIM 30 dari kelas 8A. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi dari hakikat penelitian sastra. Hakikat dari penelitian sastra ialah suatu proses bertemunya antara pencipta karya sastra, pengarang atau penyair, dan lain-lain. Itu dengan karya sastra yang dihasilkan. Kemudian, adapun yang membedakan penelitian sastra dengan penelitian yang lain ialah dengan adanya penelitian sastra sesuai bentuknya dengan teknik yang modern. Selain itu, dengan adanya penelitian sastra dapat menemukan prinsip-prinsip baru yang belum ditemukan di penelitian sebelumnya. Ya, kemudian saya akan menjelaskan mengenai penelitian sastra sebagai penelitian kualitatif. Jika penelitian tersebut melakukan analisis dari isi secara keseluruhan, memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan menyajikan dalam bentuk deskripsi, penelitian ini memberikan penelitian terhadap data yang alamiah. Contohnya, akan dilibatkan pengarang, kemudian lingkungan sosial di mana pengarang berada, kemudian termasuk unsur-unsur kebudayaan pada umumnya. Ya, kemudian penelitian sastra sebagai penelitian kuantitatif. Jika penelitian ilmiah yang secara sistematis, penelitian ini menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Contohnya, penelitian tentang ilmu sosial dari suatu karya sastra. Kemudian, penelitian sastra sebagai penelitian terapan. Jika penelitian tersebut memberikan tujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Contohnya dalam pengembangan sebuah ide, teori, atau gagasan dan berfokus dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai data. Data itu merupakan kumpulan dari fakta-fakta yang dapat memberikan gambaran luas suatu keadaan. Sedangkan sumber data ialah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Contoh dari data ialah merupakan bahan yang akan diambil untuk kegiatan penelitian. Kemudian sumber data seperti novel, kemudian cerpen, puisi, pantun, dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada objek penelitian sastra, merupakan topik permasalahan yang akan dikaji dalam suatu penelitian. Contohnya, membahas tentang konflik batin, kemudian kesenjangan sosial, gender, dan lain sebagainya. Kemudian, penelitian sastra perlu menggunakan pendekatan, karena untuk mempermudah penelitian dalam menganalisis sebuah karya sastra. Selain itu, juga untuk mempermudah menemukan aspek-aspek apa saja yang akan diteliti dalam sebuah karya sastra. Kemudian ada berbagai macam pendekatan yang digunakan dalam penelitian sastra. Yang pertama, pendekatan ekspresif merupakan pendekatan yang menempatkan karya sastra sebagai suatu curahan, ucapan, dan proyeksi pikiran dan perasaan dari pengarang. Kemudian yang kedua, ada pendekatan mimesis, merupakan pendekatan yang menggambarkan dunia pengalaman atau karya sastra itu sendiri tidak bisa mewakili kenyataan yang sesungguhnya atau hanya sebagai tiruan belaka. Kemudian yang ketiga, ada pendekatan pragmatik. Pendekatan ini memberikan perhatian kepada pembaca. Pendekatan ini memberikan perhatian pergeseran dan fungsi-fungsi pembaca. Kemudian ada pendekatan objektif, memusatkan perhatian semata-mata pada unsur antar hubungan dan totalitas. Kemudian, jika saya melakukan penelitian, mungkin saya akan menggunakan pendekatan mimesis. Konsep pendekatan ini memahami hubungan karya sastra dengan kenyataan atau realita. Langkah-langkah kerja analisis dari pendekatan mimesis ini, yang pertama mengungkapkan dan mendeskripsikan data yang mengarah pada kenyataan yang ditemukan secara tekstual. Kemudian, menghimpun data pokok atau spesifik sebagai variabel untuk dirujukan ke dalam pembahasan berdasarkan kategori tertentu sesuai tujuan. Misalnya menelusuri unsur fiksionalitas sebagai refleksi kenyataan secara dinamis. Kemudian ada
langkah yang selanjutnya membicarakan hubungan spesifikasi kenyataan dalam teks karya sastra dengan kenyataan fakta realita. Kemudian yang terakhir, menelusuri kesadaran tertinggi yang terkandung dalam teks karya sastra yang berhubungan dengan kenyataan. Kemudian, adapun teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ialah merupakan penelitian sastra berupa pencatatan, perekaman, wawancara, pengamatan berperan, serta dan analisis dokumen. Ya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa menurut Aristoteles, pendekatan mimesis merupakan pendekatan yang para senimannya tidak semata-mata menjiplak, melainkan sebuah proses kreativitas. Kemudian pendekatan mimesis ini merupakan pendekatan yang pertama kali lahir dalam dunia kritik sastra. Kemudian adapun contoh karya sastra yang cocok menggunakan pendekatan mimesis yaitu contoh karya sastra novel yang berjudul Siti Nurbaya. Mengapa demikian? Karena dalam novel tersebut yang menjelaskan tentang hubungan Siti Nurbaya dengan keadaan realitas sosial, yaitu konflik generasi tua dan juga generasi muda. Kemudian terdapat juga konflik kawin paksa, di mana Siti Nurbaya dipaksa kawin dengan seseorang yang tidak dicintainya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.